Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 3 Februari 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani Januari 2025, serta data perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, ekspor dan impor Desember 2024. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Januari 2025. Pada bulan Januari, inflasi month to month dan year to date adalah sama. Pada bulan Januari 2025 telah terjadi peningkatan harga secara umum sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan harga pada Desember 2024. Inflasi year on year pada bulan Januari 2025 adalah sebesar 2,01%. Artinya, selama bulan Februari 2024 sampai dengan Januari 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,01% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari 2024. Inflasi bulan Januari 2025 ini lebih rendah dibandingkan Desember 2024 dan Januari 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan dan minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,41% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,72%. Kemudian pada penyediaan makanan dan minuman atau restoran terjadi inflasi sebesar 0,98% dengan andil 0,09%. Komoditas yang memberikan andil inflasi diantaranya adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,43%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,19%, daging ayam ras 0,08%, serta sewa rumah 0,06%. Emas, perhiasan, dan telur ayam ras memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Selanjutnya, komoditas penyumbang deflasi terdalam antara lain tarif listrik dengan andil 0,43%, angkutan udara dengan andil 0,08%, bawang merah dengan andil 0,07%, tomat dengan andil 0,06%, sawi hijau dengan andil 0,03%, dan ikan kembung dengan andil 0,02%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Tingkat inflasi tahunan pada Januari 2025 adalah sebesar 2,01% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 105,69% pada Januari 2024 menjadi 107,81 pada Januari 2025. Inflasi tahun ke tahun atau year on year Januari 2025 lebih rendah dibandingkan Januari 2022 sampai dengan Januari 2024 dan masih di dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,94% dengan andil 1,16%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 7,87% dengan andil 0,48%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 2,36% dengan andil 0,22%. Selanjutnya, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,31% dengan andil 0,18%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan memberikan andil 0,43%,
cabai merah memberikan andil 0,28%, cabai rawit dengan andil 0,18%, sewa rumah dan beras masing-masing dengan andil 0,14%, daging ayam ras 0,13%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain sekolah menengah atas dengan andil minus 0,23%, tarif listrik memberikan andil minus 0,18%, bayam minus 0,14%, tomat memberikan andil minus 0,12%, kangkung memberikan andil minus 0,07%, serta sawi hijau dengan andil minus 0,06%. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau Januari 2025, inflasi terjadi di Kota Batam dengan nilai inflasi month-to-month 0,87%. Sebaliknya, deflasi terjadi di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, di mana deflasi month-to-month terdalam terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 1,57%. Deflasi month-to-month Kabupaten Karimun sebesar 0,72%. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Batam sebesar 2,54% dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 0,71%. Sedangkan di Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi 0,44%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Nilai tukar petani atau NTP Januari 2025 tercatat sebesar 106,19 atau naik 1,49% dibandingkan Desember 2024. Kenaikan nilai NTP ini terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,59% lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani di Kepulauan Riau adalah cabai merah, cabai rawit, kelapa, dan cabai hijau. Selanjutnya, peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura, naik sebesar 5,79%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 5,72%, sedangkan indeks harga yang dibayarkan petani turun sebesar 0,07%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah cabai merah, cabai rawit, cempedak, dan cabai hijau. Penurunan NTP terdalam pada subsektor tanaman pangan turun sebesar 1,86%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,72%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani subsektor ini adalah talas, jagung, kacang tanah, dan ketela pohon. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Januari 2025 tercatat sebesar 106,95 atau naik 1,36% dibandingkan Desember 2024. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,59%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM sebesar 0,22%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di Kepulauan Riau adalah upah penangkapan, bibit ayam ras pedaging, pur, dan jagung. Peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura, naik sebesar 6,29%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani
naik sebesar 5,72%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal turun sebesar 0,54%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal pada subsektor ini adalah bakterisida, polybag, dan bibit buncis. Penurunan NTUP terdalam pada subsektor tanaman pangan turun sebesar 2,19%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,72%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 0,49%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah bibit jagung, zat perangsang tumbuh, dan kalium kloridat. Berikut adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau Januari 2025. Pada Januari 2025 terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,04%, atau terjadi penurunan IKRT dari 117,60 pada Desember 2024 menjadi 117,55 pada Januari 2025. Sementara itu, secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,43%, sedangkan secara tahunan kalender atau year to date terjadi penurunan IKRT sebesar 0,04%. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat 3 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, 7 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, dan 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam adalah kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga yang turun sebesar 4,31%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif listrik. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 0,50%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, dan ikan tongkol. Berikut adalah 15 komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan tertinggi pada bulan Januari 2025. 15 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah cabai rawit dengan kenaikan 40,26%, cabai hijau dengan kenaikan 20,67%, dan cabai merah dengan kenaikan sebesar 20,21%. Dan 15 komoditas yang mengalami penurunan terdalam di antaranya adalah bayam turun sebesar 16,24%, kangkung turun sebesar 14,95%, dan kacang panjang turun sebesar 11,27%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata Desember 2024. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2019 sampai dengan 2024. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Kepri pada bulan Desember mencapai 195.632 kunjungan atau naik 40,87% secara month to month dibandingkan kunjungan wisman pada bulan November 2024. Bila dibandingkan dengan kondisi pada Desember 2023, jumlah kunjungan wisman yang meningkat sebesar 3,12% year on year. Perkembangan jumlah kunjungan wisman Januari sampai dengan Desember 2019 sampai dengan 2024. Bila dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Desember, jumlah kunjungan wisman ke Kepri juga meningkat yaitu sebesar 8,90% dibandingkan jumlah kunjungan wisman Januari sampai dengan Desember 2023. Terdapat sebanyak 1.667.081 kunjungan pada Januari sampai dengan Desember 2024 dibandingkan Januari sampai dengan Desember 2023 sebesar 1.530.899 kunjungan. Jumlah kunjungan wisman Januari hingga Desember 2024 menjadi capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020.
Berikut adalah distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama Desember 2024. Pada Desember 2024, Wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 105.707 kunjungan atau 54,03% dari seluruh kedatangan Wisman ke Kepri di bulan Desember. Sementara kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 42.143 kunjungan atau 21,54%. Kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura dan Malaysia mengalami peningkatan secara month-to-month, yaitu masing-masing sebesar 50,31% dan 45,16%. Selanjutnya kita dapat melihat distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama Desember 2024. Selama bulan Desember 2024, kunjungan Wisman terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 159.982 kunjungan atau 81,78% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri. Kunjungan Wisman melalui Bintan sebanyak 22.213 kunjungan atau sebesar 11,35%. Melalui Karimun sebanyak 7.649 kunjungan atau sebesar 3,91%. Dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 5.788 kunjungan atau sebesar 2,96%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh Wisman berkebangsaan Singapura, sedangkan di pintu masuk Karimun didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia. Perjalanan Wisnus tujuan Provinsi Kepri Januari sampai dengan Desember 2019 sampai dengan 2024. Perkembangan Wisnus tujuan Kepri selama tahun 2020 hingga 2024 sangat fluktuatif. Apabila melihat periode Januari sampai dengan Desember 2024, angka tertinggi tercatat pada bulan Desember 2024, yaitu sebesar 358.994 perjalanan. Sementara itu, perjalanan Wisnus yang datang ke Provinsi Kepri pada Desember 2024 tercatat sebesar 358.994 perjalanan, naik 22,03% dibandingkan November 2024 month-to-month. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada Desember 2024 berasal dari kota Batam sebanyak 187.149 perjalanan dengan kontribusi sebesar 52,13% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah ini naik sebesar 23,27% dibandingkan November 2024 month-to-month. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang juga tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi, yakni sebanyak 62.389 perjalanan atau 17,38% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Nataru. Perkembangan Wisnus tujuan Provinsi Kepri Januari sampai dengan Desember 2019 sampai dengan 2024. Kita melihat grafik tersebut, jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Desember mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, tetap belum mencapai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan Wisnus Januari hingga Desember 2024 menjadi capaian kumulatif tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2020. Hingga Desember 2024, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 3.491.947 perjalanan. Kemudian tingkat penghunian kamar hotel bintang 2019 sampai dengan 2024. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2024 mencapai rata-rata 59,92%
atau naik 1,94 poin dibanding TPK November 2024 sebesar 57,98% month-to-month. Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2023, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 1,55 poin, di mana TPK bulan Desember 2023 yaitu sebesar 61,47% year on year. Pada bulan Desember 2024, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi 1,86 poin dibanding dengan TPK hotel berbintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 58,06%. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember 2024 adalah 1,73 hari atau turun 0,13 poin dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu pada November 2024 month-to-month. Pada Desember 2024, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,89 hari atau lebih tinggi 0,25 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,64 hari. Artinya, secara rata-rata pada bulan Desember 2024, tamu asing maupun tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 hari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Desember 2024. Angkutan udara domestik dan internasional month-to-month pada bulan Desember 2024, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 19,72%. Begitu juga dengan internasional yang mengalami kenaikan sebesar 43,33% dibandingkan bulan November 2024. Year on year, jika kita bandingkan secara year on year untuk penumpang angkutan udara domestik, bulan Desember 2024 mengalami peningkatan 6,22% dibandingkan Desember 2023. Jumlah penumpang angkutan udara internasional juga mengalami kenaikan sebesar 214,88%. Angkutan udara domestik dan internasional month-to-month, penumpang angkutan laut bulan Desember 2024 terjadi peningkatan baik domestik yang meningkat sebesar 36,81% maupun internasional sebesar 40,23% jika dibandingkan bulan November 2024. Year on year, penumpang angkutan laut domestik pada bulan Desember 2024 dibandingkan dengan Desember 2023 mengalami peningkatan 5,44%. Begitu juga penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan 8,50%. Angkutan udara dan laut secara kumulatif. Jika dilihat secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan udara dan laut, baik domestik maupun internasional pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Angkutan udara domestik meningkat 1,47% dan angkutan udara internasional mengalami peningkatan 88,97%. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 3,36% dan angkutan laut internasional meningkat 6,29%. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,19% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu juga kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami kenaikan sebesar 20,6,62%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Desember 2024 mengalami peningkatan 40,25% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan kegiatan muat bagasi dan barang mengalami penurunan 47,85%. Berbeda dengan angkutan udara dan angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Desember 2024 mengalami penurunan 3,78% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pergerakan ini berbanding terbalik dengan kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami peningkatan sebesar 4,50%.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Desember 2024. Pada Desember 2024, nilai ekspor mencapai 1,73 miliar US dollar atau turun 9,94% dibandingkan November 2024. Jika dilihat menurut sektornya, ekspor sektor migas tercatat senilai 366,45 juta US dollar atau meningkat 11,67%. Selanjutnya, pada sektor non-migas terjadi penurunan sebesar 14,39% dengan nilai sebesar 1,36 miliar US dollar. Secara tahunan, nilai ekspor Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 8,26%. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Desember 2024 turun 30,18% dibandingkan Desember 2023. Namun pada nilai ekspor sektor non-migas Desember 2024 naik 0,18% dibandingkan Desember 2023. Secara umum, kinerja ekspor yang diamati secara bulan ke bulan maupun tahun ke tahun mengalami penurunan. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kepri selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada data series 5 tahun terakhir, ekspor Desember mencatatkan kinerja positif pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Namun pada tahun 2024, kinerja ekspor Desember mengalami penurunan terhadap bulan sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri Januari sampai dengan Desember selama 5 tahun terakhir dari 2020 sampai dengan 2024. Terlihat bahwa kumulatif ekspor Januari sampai dengan Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,28% dibandingkan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat melihat peningkatan atau penurunan ekspor non-migas Kepri bulan Desember 2024 terhadap bulan sebelumnya pada beberapa golongan barang. Peningkatan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas seperti HS15, minyak dan lemak hewan atau nabati sebesar 41,07 juta US dollar. HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 26,64 juta US dollar. HS89, kapal laut sebesar 11,89 juta US dollar. HS18, koko atau coklat sebesar 11,27 juta US dollar. HS74, tembaga sebesar 1,37 juta US dollar. Sementara penurunan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas sebagai berikut. HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 200,12 juta US dollar. HS73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 125,71 US dollar. HS38, berbagai produk kimia sebesar 22,64 juta US dollar. HS90, perangkat optik sebesar 5,47 juta US dollar. HS33, minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian sebesar 5,07 juta US dollar. Selanjutnya, kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Desember 2024, yaitu HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 628,14 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 45,75%. HS73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 134,36 juta US dollar atau share ekspor sebesar 9,85%. HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 130 juta US dollar atau dengan share ekspor sebanyak 9,53%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Desember 2024. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor 621
juta US dollar atau 35,90% dari total ekspor Kepri di bulan Desember 2024. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 20,21% ekspor ke Amerika Serikat dan 6,88% ekspor ke Australia. Jika dilihat secara kumulatif periode Januari sampai dengan Desember 2024, urutan ketiga negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah Singapura sebesar 31,65%, Amerika Serikat sebesar 20,77%, dan Australia sebanyak 9,52%. Kita akan lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri periode Januari sampai dengan Desember 2023 dan Januari sampai dengan Desember 2024 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Desember 2024 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 9,56% dibanding kumulatif ekspor Januari-Desember 2023. Sementara itu, ekspor sektor migas mengalami penurunan sebesar 18,54%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan. Di sisi lain, terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor pertanian dan tambang periode Januari sampai dengan Desember 2024, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Ekspor non-migas Januari sampai dengan Desember 2024 menyumbang sebesar 82,37% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 80,50%, hasil tambang sebesar 1,61%, dan hasil pertanian sebesar 0,25%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai dengan Desember 2024 didominasi oleh golongan barang, mesin peralatan listrik sebesar 7,09 miliar US dollar atau 44,01%, dan golongan barang benda-benda dari besi dan baja sebesar 2,51 miliar US dollar atau 15,61%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan Desember 2024. Pada Desember 2024, nilai impor mencapai 1,55 miliar US dollar atau turun 5,07% dibandingkan dengan November 2024. Secara bulanan, impor migas tercatat senilai 243,77 juta US dollar atau turun 13,79%. Demikian juga impor non-migas tercatat senilai 1,31 miliar US dollar atau mengalami penurunan sebesar 3,24%. Secara tahunan, nilai impor Desember 2024 masih mengalami peningkatan sebesar 17,76%. Jika nilai impor year on year di breakdown, impor migas turun 19,00%, sedangkan impor non-migas naik sebesar 28,65%. Perkembangan impor Kepri selama 5 tahun terakhir dari 2020 sampai dengan 2025 sebagai berikut. Total impor Desember 2024 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Penurunan impor Desember dari bulan sebelumnya juga terjadi pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terjadi peningkatan impor pada bulan Desember dari bulan sebelumnya. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Desember selama 5 tahun terakhir dari 2020 sampai dengan 2024. Nilai kumulatif impor Januari sampai dengan Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 4,13% dibandingkan kumulatif Januari sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya, bahasan mengenai peningkatan atau penurunan impor non-migas Kepri Desember 2024 terhadap November 2024 terjadi pada beberapa golongan barang. Peningkatan impor non-migas terjadi pada beberapa komoditi, antara lain HS-84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 29,08 juta US dollar. HS-89,
kapal laut sebesar 25,44 juta US dollar. HS73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 15,32 juta US dollar. HS39, plastik dan barang dari plastik sebesar 7,24 juta US dollar. HS38, berbagai produk kimia sebesar 7,01 juta US dollar. Sementara penurunan impor non-migas terutama dipicu oleh HS85, mesin peralatan listrik sebesar 73,35 juta US dollar. HS18, koko coklat sebesar 35,52 juta US dollar. HS72, besi dan baja sebesar 19,18 juta US dollar. HS29, bahan kimia organik sebesar 10,19 juta US dollar. Dan HS75, nikel sebesar 5,73 juta US dollar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diimpor serta negara asalnya. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 511,28 juta US dollar atau 32,97% dari total impor Kepri. Diikuti oleh Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga tercatat sebesar 15,13% impor dari Singapura dan 8,78% impor dari Malaysia. Berikutnya secara kumulatif Januari sampai dengan Desember 2024, tiga negara terbesar asal impor Kepri yaitu Tiongkok sebesar 31,69%, Singapura sebesar 16,94%, dan Malaysia sebesar 8,48% dari nilai total impor Kepri. Kita lanjutkan dengan perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Pada Desember 2024, barang yang diimpor digunakan sebagai bahan baku dan penolong sebesar 77,57%. 18,49%-nya digunakan sebagai barang-barang modal dan 3,94% digunakan sebagai barang-barang konsumsi. Jika dibandingkan dengan nilai penggunaan barang pada bulan November 2024, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 0,14%. Nilai penggunaan barang-barang impor sebagai bahan baku dan penolong mengalami penurunan sebesar 10,25%. Sebaliknya, nilai penggunaan barang-barang impor sebagai barang-barang modal mengalami peningkatan sebesar 23,55%. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Desember pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan kumulatif impor Januari sampai dengan Desember 2024 didorong oleh penurunan kumulatif impor migas sebesar 30,75%, sedangkan kumulatif non-migas mengalami peningkatan sebesar 1,74%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian pada periode Januari sampai dengan Desember 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Impor non-migas Januari sampai dengan Desember 2024 menyumbang sebesar 86,94% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 84,19%, hasil pertanian sebesar 2,65%, dan hasil tambang sebesar 0,09%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai dengan Desember 2024 didominasi oleh HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 6,04 miliar US dollar atau 40,73%, dan HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 2,27 miliar US dollar atau 15,30%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya kita akan melihat perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Desember 2024. Berikut kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Desember 2024. Neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 180,03 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 1,73 miliar US dollar, lebih tinggi daripada impornya sebesar 1,55 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan bulan Desember 2024,
secara kumulatif neraca perdagangan Januari sampai dengan Desember 2024 juga mengalami surplus sebesar 2,50 miliar US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama yaitu Singapura, Amerika, Australia, Tiongkok, dan Jepang? Pada Desember 2024, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 386,71 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan negara Tiongkok sebesar 408,87 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 359,29 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif Januari sampai dengan Desember 2024. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Amerika Serikat sebesar 3,68 miliar US dollar, dengan Singapura sebesar 3,30 miliar US dollar, dan dengan Australia sebesar 1,83 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 4,14 miliar US dollar, dengan Malaysia sebesar 0,98 miliar US dollar, dan dengan negara Taiwan sebesar 0,89 miliar US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan yang baru saja sudah kita simak adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau email pst2100@bps.go.id atau WA official kami. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam data mencerdaskan bangsa.